Video kali ini saya akan menjelaskan materi persamaan trigonometri lanjutan, yaitu persamaan bentuk kelima, di mana bentuk persamaannya yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya itu dalam bentuk fungsi, pangkatnya pun dalam bentuk fungsi. Lalu yang ruas kanan juga bilangan pokoknya dalam bentuk fungsi dan pangkatnya juga dalam bentuk fungsi. Nah, untuk fungsi bilangan pokoknya ya di sini sama ya, sama-sama hx, tapi perpangkatannya saja yang berbeda fungsinya. Kalau di ruas sebelah kiri itu fx dan di ruas kanan itu adalah gx. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan seperti ini? Nah, itu ada 5 solusi ya. Ada 4 solusi, ada 4 solusi. Solusi yang pertama itu adalah kita misalkan eksponennya adalah sama. Jadi eksponen itu adalah pangkat ya. Jadi kita anggap bahwa pangkatnya itu sama. Artinya si fx-nya itu sama dengan si gx-nya. Karena kalau fx dan gx-nya sama dan fungsi bilangan pokoknya juga sama, maka hasil ruas kiri dan ruas kanan juga pasti sama. Seperti itu. Nah, langkah yang kedua, bilangan pokok hx-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi kita buat si hx-nya, si fungsi bilangan pokoknya itu sama dengan 1. Lalu yang ketiga, bilangan pokok hx itu sama dengan min 1. Kalau yang langkah kedua itu hx-nya sama dengan 1, langkah ketiganya hx-nya sama dengan min 1. Nah, tapi di sini ada syarat ya. Syaratnya adalah ketika kita sudah buat hx sama dengan min 1, lalu kita dapat nilai kemungkinan nilai x-nya, maka nilai x-nya itu harus kita uji terlebih dahulu ke dalam soalnya. Apakah nanti ruas kiri dan ruas kanannya sama? Makanya di sini ada ada penjelasan, asalkan min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya fx-nya di sini pangkatnya ganjil ya. Misalnya fx-nya kita substitusi dengan min 1 atau dengan bukan dengan min 1 ya, dengan nilai x yang sudah kita dapat, lalu pangkatnya misalnya ganjil si fx-nya nih. Nah, lalu si gx-nya genap. Artinya kan min 1 pangkat ganjil tidak sama dengan min 1 pangkat genap. Kenapa? Karena kalau min 1 dipangkatkan ganjil pasti hasilnya kan negatif. Kalau min 1 dipangkatkan dengan genap, maka dia hasilnya kan positif nanti. Jadi nanti ruas kiri dan ruas kanannya nggak sama. Maka dari itu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita harus uji dulu nilai x-nya. Nah, lalu langkah yang keempat atau solusi yang keempat yaitu bilangan pokok hx-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini juga ada syaratnya ya, asalkan fx dan gx-nya bernilai positif. Artinya apa? Jadi artinya ketika kita kita buat hx sama dengan 0, lalu kita mendapatkan nilai kemungkinan x, maka x-nya itu harus kita uji dulu ke dalam fx dan gx-nya. Apakah nanti fx-nya itu bernilai positif atau tidak? Lalu gx-nya pun juga demikian. Kalau misalnya keduanya bernilai positif, maka nilai-nilai x yang tadi kita dapat dari hx sama dengan 0 itu bisa merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, untuk lebih jelasnya tentang persamaan bentuk kelima, di sini saya berikan contoh soal. Di sini kita suruh menentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x kuadrat min 7x plus 11 pangkat 5x plus 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bilangan pokoknya dalam bentuk fungsi yang sama ya. Ini kan bilangan pokok ya, x kuadrat min 7x plus 11 di ruas sebelah kiri, di ruas sebelah kanan pun juga demikian. Lalu pangkat atau eksponen di ruas sebelah kiri itu adalah 2x plus 5 dan di ruas sebelah kanan itu 5x plus 2. Nah, ini ternyata berbeda ya. Jadi kita bisa menggunakan solusi di persamaan yang kelima. Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita bisa mengikuti solusi yang sudah diberikan tadi di catatan di atas. Berarti langkah pertama yang kita gunakan adalah, ini saya tulis dulu langkah 1. Langkah 1, berarti kita misalkan atau kita buat fx-nya sama dengan gx. Fx-nya itu adalah 2x plus 5, itu sama dengan 5x plus 2. Setelah itu, ini seperti aljabar biasa ya. Jadi kita kumpulkan yang sama-sama punya x. Jadi saya misalkan kumpulkan yang punya x itu di ruas sebelah kiri, jadilah 2x min 5x. 5-nya saya pindahin, jadi 2 min 5. Ini adalah min 3x, yang ini min 3. Maka kita dapat x-nya itu sama dengan 1 ya. Kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk x yang pertama.
Atau kita tuliskanlah jadinya X1. Ini saya kotakin kuning karena ini merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial yang diberikan oleh soal. Itu yang pertama. Nah lalu langkah yang kedua, saya tulis dulu ya, langkah 2. Langkah 2 itu adalah Hx-nya sama dengan 1. Jadi kita ambil Hx-nya aja. Hx-nya itu kan adalah bilangan pokok yang berbentuk fungsi ya. Maka kita buatlah x kuadrat min 7x plus 11 itu sama dengan 1. Nah, jadi kita pindahkan satunya ke ruas sebelah kiri supaya dia berbentuk persamaan kuadrat. Min 7x plus 11 min 1 ya jadinya ya. Sama dengan 0 ini jadi x kuadrat min 7x. Nah, ini bisa kita carilah akar-akarnya atau nilai x-nya dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi kita buat 2 kurung. Berarti di sininya x min 5, sininya x min 2. Berarti ini x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Nah, karena di langkah kedua tidak ada syarat, maka ini menjadi nilai x yang kedua dan ini nilai x yang ketiga. Ini jadi saya kotakin kuningnya. Nah, langkah pertama dan langkah kedua sudah. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga. Di langkah ketiga itu kita misalkan adalah Hx-nya sama dengan min 1. Nah, jadi kita tuliskan dulu Hx-nya. Hx-nya itu adalah bilangan pokok dalam bentuk fungsi ya. Itu x kuadrat min 7x plus 11 itu sama dengan min 1. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti langkah yang kedua. Kita pindahkan min 1-nya. Min 7x. Saya langsung aja, ini kan jadi plus 1 ya, jadi 12 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorin aja. Jadi dapatlah x min 4 x min 3 ya. Dapatlah x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 3. Nah, ini tidak bisa langsung kita buat jadi x4 x5 ya. Kenapa? Karena tadi ada syarat asalkan min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Jadi kita substitusi dulu nih si x sama dengan 4-nya ke dalam fx-nya, fx dan gx. Nah, jadi kan fx-nya itu kan tadi adalah 2x plus 5 ya. Jadi kita uji dulu. Jadi kita ganti x-nya dengan 4. Jadi f4 aja ya tulisnya ya. Jadi f4 itu dari 2x plus 5. Jadi saya ganti x-nya langsung dengan 4 plus 5. Didapatlah hasilnya, ini kan 8 berarti 13. Nah, lalu setelah itu G4 ya. Karena kan mau disubstitusi ke fungsi fx dan gx-nya. Gx-nya itu adalah 5x plus 2 ya. Jadi saya langsung aja ganti 4 plus 2. Ini berarti 20 ditambah 2, hasilnya adalah 22. Nah, setelah itu hasilnya ini kan 13 sama 22 ya. Kita uji ya, kita uji. Jadi min 1 pangkat fx apakah sama dengan min 1 pangkat gx ketika x-nya kita substitusikan sama dengan 4. Nah, jadi kita gantikanlah si fx-nya ini dengan f4 ya. Jadi 13 langsung aja. Jadi min 1 pangkat 13. Yang ini berarti min 1 pangkat 22. Nah, ruas kiri ini kan karena pangkatnya negatif dan bilangan pokoknya negatif 1, maka hasilnya tetap negatif ya. Nah, untuk yang ruas kanan karena pangkatnya genap dan bilangan pokoknya juga sama yaitu min 1, pasti dia nanti hasilnya positif. Dan ternyata dia nggak sama. Ya, jadi ternyata X sama dengan 4 tuh bukan merupakan solusi atau bukan merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang diberikan tadi. Nah, setelah itu ini kan baru X sama dengan 4. Setelah itu kita substitusikan yang X sama dengan 3. Kan ada 2 ya. Tadi yang X sama dengan 4, sekarang yang X sama dengan 3. Kita lakukan hal yang sama. Saya tulis di sini aja. Jadi ini F3 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5, lalu G3
Berarti 5 dikali 3 ditambah 2. Ini 6 ditambah 5 itu 11. 15 tambah 2 itu 17. Lalu kita uji juga ke min 1 pangkat fx. Apakah sama nanti dengan min 1 pangkat gx. Langsung kita ganti ya, pangkat 11. Yang ruas kanan langsung kita ganti dengan pangkat 17. Ternyata kan pangkatnya sama-sama ganjil ya, pasti hasilnya sama-sama negatif juga. Nah, sehingga yang X sama dengan 3 ini merupakan solusi. Karena apa? Karena ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Jadi ini bisa kita katakan si X sama dengan 3-nya itu menjadi solusi keempat, ya. Menjadi himpunan penyelesaian, dia masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, langkah ketiga 1, 2, dan 3 sudah. Nah, sekarang tinggal langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat. Tulis sini ya, langkah 4, dimana langkah keempat itu kita buat hx nya itu sama dengan 0. Jadi hx itu adalah ini ya, tadi ya, x kuadrat min 7x plus 11 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita carilah akar-akarnya. Dan ternyata ini kan nggak bisa pakai pemfaktoran ya, tidak bisa pakai pemfaktoran. Maka dari itu kita gunakanlah rumus kuadratik atau rumus ABC, di mana a-nya itu adalah 1, itu merupakan koefisien dari x kuadrat. Saya pakai merah aja. Jadi a sama dengan 1, b-nya sama dengan min 7, dan c-nya sama dengan 11. Lalu kita substitusikanlah a, b, dan c-nya ini ke dalam rumus kuadratik. Karena tadi sudah dapat x4, berarti kan x56 ya, x5,6 yang mau kita cari. Itu rumusnya adalah min b, gitu kan ya, min b plus minus akar b kuadrat per 2a gitu ya. Nah, b-nya di sini adalah min 7, ketemu min lagi jadinya plus. Ini pelajaran SMP rumus ini ya, jadi saya nggak tulisin lagi. Akar dari, saya langsung tulisin aja ya, b kuadrat berarti 49 dikurang dengan 4 dikali 1 dikali 11. A-nya 1, C-nya 11 per 2A ya. A-nya itu adalah 1. Nah, ini saya kurung. Nah, setelah itu kita hitung dulu seperti biasa ya. Ini nanti hasilnya adalah 49 dikurang dengan 44 ya, per 2. Saya lanjut di sini. Nah, ini saya lanjut di sini aja. Jadi 7 plus minus akar dari 5 ya, per 2. Nah, ini kan karena ada plus minus ya, berarti ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan ketika akar 5-nya plus dan ketika akar 5-nya negatif. Nah, lalu di situ kan ada syarat bahwa asalkan fx dan gx-nya bernilai positif. Artinya apa? Artinya nilai ini nanti, dua nilai ini ya, dua nilai ini nanti kita uji dulu ke dalam fx dan gx. Apakah fx dan gx-nya bernilai positif? Nah, jadi kita substitusi lagi sama seperti yang tadi. Memang angkanya agak sulit ya. Memang angkanya agak sulit, tetapi memang itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kalau dia tidak bernilai positif si fx dan gx-nya, maka x56 ini tidak merupakan himpunan penyelesaian. Nah, ini karena nggak muat jadi saya pindahkan ya. Ini kan tadi x56-nya itu kita dapat adalah 7 plus minus akar 5 per 2 ya. Jadi bisa kita asumsikan x pertamanya itu adalah 7 yang plus dulu ya, per 2, atau yang satunya lagi adalah yang negatif. Nah, jadi kita uji dulu x ini tadi, ini x5 ya, dan ini x6. X5 dan x6-nya ke dalam fx dan gx. Jadi saya uji dulu. Karena ini x5, jadi saya langsung tulis saja fx5 gitu ya, biar cepet. Itu fx-nya adalah 2 dikali x, x-nya berarti ini kita ganti 7 plus akar 5 per 2 ditambah 5 ya, ditambah 5.
Nah ini bisa langsung kita hitung ya. Ini dikalikan dulu satu per satu juga bisa. Atau ini langsung aja ya. Ini kan pembilang nih, ini pembilang nih penyebut ya. Jadi bisa langsung kecoret. Jadi tinggal tersisalah yang ini. Jadi 7 plus akar 5 plus 5. Berarti hasil adalah 12 plus akar 5. Nah kita tahu bahwa 12 plus akar 5 ini kan pasti hasilnya positif ya. Karena kan penjumlahan ya. Di sini positif, ini juga positif. Pasti hasilnya nanti jadi positif. Jadi bisa kita asumsikan bahwa 12 plus akar 5 itu pasti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti si fx-nya positif ketika x-nya kita ganti dengan 7 plus akar 5 per 2. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada gx. Gx-nya itu 5 dikali x, x-nya kita langsung ganti 7 plus akar 5 per 2 plus 2. Nah ini nanti kalau kita kalikan hasilnya satu-satu jadilah 35 per 2 plus 5 akar 5 per 2 plus ini langsung aja kita samain penyebutnya karena nanti kan bisa dihitung sama ini. 2 itu kalau dikasih penyebutnya 2 jadi 4 per 2 ya. Nah nanti hasil akhirnya itu kalau misalnya kita hitung hasilnya adalah 39 per 2 plus 5 akar 5 per 2. Nah ini kan kalau misalnya kita hitung ya, di sini positif, ini positif. Nah ini pasti dia hasilnya kan lebih dari 0 ya. Pasti hasilnya lebih dari 0. Kalau karena dia hasilnya lebih dari 0 berarti si gx-nya juga positif ketika disubstitusikan nilai x-nya 7 plus akar 5 per 2. Maka 7 plus akar 5 per 2 itu merupakan solusi. Nah ini saya kotakin kuning nih yang merupakan solusi atau merupakan himpunan penyelesaian. Nah lalu kita lakukan juga hal yang sama kepada x6 ya. Jadi kita substitusi lagi fx6. Jadi kita substitusi lah nilai 7 min akar 5 per 2 nya. Jadi 2 dikali dengan 7 min akar 5 per 2 ditambah 5 ya. Maka hasilnya ini kan bisa dicoret juga. Nanti saya langsung hitung hasil akhir aja ya. Hasil akhirnya itu nanti jadinya 12 min akar 5 gitu. Nah kita tahu bahwa 12 dengan akar 5 itu kan lebih besar 12 ya. Nah jadi 12 kalau dikurangkan dengan akar 5 atau bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil, pasti hasilnya tetap positif atau lebih dari 0 ya. Nah maka dia terpenuhi itu untuk si fungsi f nya. Nah apakah dia terpenuhi di fungsi gx nya? Nah kita uji juga. Berarti kita substitusi lagi x di gx dengan 7 min akar 5 per 2. Berarti 5 dikali dengan 7 min akar 5 per 2 plus 2. Nah ini nanti kalau teman-teman mau hitung hasil akhirnya itu adalah 39 per 2 min 5 akar 5 per 2. Nah kita juga tahu bahwa 39 per 2 ya itu lebih besar dibanding 5 akar 5 per 2. Maka pasti hasilnya juga tetap lebih dari 0. Maka hasilnya pasti positif nanti. Nah sehingga x sama dengan 7 min akar 5 per 2 itu juga merupakan solusi atau merupakan himpunan penyelesaian. Nah kalau langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 sudah dilakukan, maka tadi yang saya kotakkan warna kuning itulah merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita bisa bikin kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dimulai dari, ini saya tarik yang tadi ya. Ini 1, 2, 5. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu ya. 1, 2, 5. Saya tuliskan dulu. 1,2, oh tadi ada 3 ya yang di sini ya. Di langkah ketiga ini ada 3 ya. 1,2,3 baru 5. Setelah itu adalah ini 7 plus akar 5 per 2 dan juga 7 min akar 5 per 2.
Nah, inilah merupakan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponensial ketika kita menggunakan persamaan bentuk kelima, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx.